Salam saudara semuanya. Pada saudara kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam satu tubuh Kristus. Kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebelumnya kita akan baca ayat foto kita. Saya akan baca di ayat yang genap, nanti saudara akan baca di ayat yang ganjil, demikian juga seterusnya. Kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sama-sama, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kebangkitanmu Tuhan mengalahkan maut, mengalahkan dosa dan mengalahkan iblis. Kau berkuasa selama-lamanya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara Kami nyatakan Tuhan, menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Puji
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Yes, Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
Welcome to Gibeon Church. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sini kita punya hashtag, bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-14. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Akankah Tuhan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak. Setiap dosa bertentangan dengan kedaulatan, kekudusan, kebaikan Allah dan melawan hukumnya yang adil. Allah murka atas dosa-dosa kita dan Dia akan menghukum dengan penghakiman yang adil, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, budaya hari ini melatih kita untuk melihat keluar. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, kita mulai menyalahkan sistem yang salah. Kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan keadaan, tekanan yang berat. Sehingga akhirnya kita berkata bahwa dunia ini tidak adil. Tanpa sadar, kita cepat melihat dunia yang rusak, tetapi lambat untuk mengakui bahwa hati yang rusak. Firman Tuhan menolong kita untuk melihat lebih dalam bahwa masalah terbesar manusia justru ada di dalam dirinya, yaitu hatinya yang berdosa. Hatinya yang seharusnya mengasihi Allah justru cenderung menjauh daripadanya. Hatinya yang seharusnya tunduk kepada Allah justru ingin menentukan jalannya sendiri. Karena hati manusia berdosa, maka hati manusia itu tidak pernah netral. Hati manusia pasti menyembah sesuatu. Jika dia tidak menyembah Allah, maka dia akan menjadikan hal lain sebagai pusat di dalam hidup kita. Pengakuan, kenyamanan, relasi, keberhasilan, keamanan, bahkan diri kita sendiri. Berhala tidak selalu berupa patung, saudara. Seringkali ia hadir dalam bentuk sesuatu yang kita cintai, yang kita takuti, atau yang kita andalkan lebih daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah adalah Allah yang kudus, benar, dan adil. Ia tidak menutup mata terhadap dosa, ketidaktaatan, dan penyembahan berhala kita. Setiap dosa adalah pemberontakan terhadap kedaulatannya, dan setiap berhala adalah penghinaan terhadap kemuliaannya. Apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituainya. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Dosa bukan perkara ringan, saudara, tetapi persoalan serius yang layak menerima penghakiman Allah yang adil. Namun puji Tuhan, dalam minggu Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa kisah kita tidak berhenti pada keadilan yang menakutkan. Alkitab juga berkata bahwa anugerah Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Roma pasal 6 ayat 23. Jadi, di tengah kenyataan bahwa kita bersalah dan tidak berdaya, Injil berbicara, dalam kasih-Nya Allah mengutus Yesus Kristus untuk menanggung hukuman atas pemberontakan kita. Sehingga keadilan ditegakkan, kita diselamatkan. Di kayu salib Allah tidak mengabaikan dosa, Dia menghukumnya. Tetapi hukuman itu dijatuhkan kepada Kristus sebagai korban tebusan bagi kita yang tidak berdaya. Salib menunjukkan bahwa dosa kita jauh lebih serius dari apa yang kita kira. Namun pada saat yang sama, kasih Kristus juga jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kristus menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Dan di dalam kebangkitannya, Dia mengalahkan maut. Dan kita menerima pengampunan, pembenaran, dan hidup yang kekal. Kita diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu saudara, hidup baru tidak dimulai dari usaha untuk memperbaiki diri, tetapi dari pertobatan yang jujur dan iman yang sungguh kepada Kristus Sang Penebus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, saat Injil memulihkan hati kita, saudara, yang berubah bukan hanya perilaku kita, tetapi juga pusat hidup kita. Kita mulai melihat dosa dengan jujur, bukan lagi membela atau menyembunyikannya.
Kemudian berhala-berhala yang dulu kita genggam, pengakuan, kenyamanan, keberhasilan, relasi, bahkan diri sendiri, mulai runtuh oleh kuasa kasih karunia. Penyembahan kita dipulihkan. Dan Kristus kembali duduk di tahta kehidupan kita. Bukan lagi ego kita, bukan lagi rasa takut kita, bukan lagi ambisi kita, tetapi Kristus. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah menanggung murka yang seharusnya kita terima, saya mengajak kita, mari kita semua bertanya dalam hati kita masing-masing secara pribadi. Apakah ada yang masih kita genggam pada hari ini yang seharusnya kita lepaskan dan kembali kepada Kristus? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pertobatan, sebab seringkali kita masih membungkus dengan rapi berhala hati kita, sehingga bukan Kristus yang bertahta dalam hati kita, namun berhala kita. Silakan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membungkus berhala hati kami dengan rapi Tuhan. Namun kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitannya memulihkan kami Tuhan. Mengembalikan arah hati kami kepada Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami untuk kami benar-benar Tuhan melepaskan berhala yang kami pegang ini Tuhan. Dan membiarkan Kristus bertahta dan menjadi pusat di dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami untuk senantiasa mengkalibrasi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah di hari Paskah ini kita semua kembali mengingat bahwa kemenangannya adalah pijakan kita. Yesuslah yang terindah buat kita. Dia telah menebus kita semua. Besar mulia kasih-Mu, Engkau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, thank you Lord, buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Yesus. Sama-sama kita bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agungkan Dia. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selalu
Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh pengorbananmu, kemenanganmu Tuhan, hal yang terindah, harta kami yang paling berharga. Biarlah di hari Paskah ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami adalah umat milik-Mu yang Kau beli dengan mahal, dengan darah-Mu. Engkau adalah pengharapan kami yang kekal. Kebangkitan-Mu Tuhan adalah pengharapan kami yang kekal. Berjumpa Tuhan, sama-sama katakan. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Apa yang tenangkan jiwa, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, di manakah anugerahnya dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, amin. yang berkuasa atas badai. Siapa tutur kita pulang, Kristuslah batu karang. Nyanyikan. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri, Kristus harapan kita. Apa lagu ajak kita? Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup, yang tunggu kita di surga, selamanya bersamanya. saat kita Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berlalu. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Kami nyanyikan. nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri, Kristus harapan kita. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri, Kristus harapan kita. Selamanya. Selamanya berseri, Kristus
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyatakan dengan iman kita, kepercayaan kita, katakan sebab Dia hidup. Yesus ada hari esok. Amin, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yesus. Amin. Kebangkitan-Mu dari kematian mengalahkan musuh terbesar kami, yaitu maut. Mengalahkan dosa yang berkuasa atas diri kami. Dan mengalahkan kuasa iblis. Tuhan, apapun musim hidup kami, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu itu lebih kuat daripada kegelapan hidup kami. Dan biarlah Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu ini, kami memiliki sebuah pengharapan bahwa di dalam Engkau, pada waktu kami meninggalkan dunia ini, kami bersama-sama dengan Engkau. Kami akan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Karena itulah mujizat yang terbesar di dalam kebangkitan-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, biar Engkau yang berbicara pribadi, lepas pribadi dalam hidup kami. Biar hati kami bersukacita, kami berapi-api dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Dia telah bangkit. Tuhan yang kami sembah, Dia tidak akan pernah mati lagi. Dan kami akan bertemu dengan Dia suatu saat nanti. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya akan mengajak kita semua untuk membacakan satu bagian ayat firman Tuhan sebagai landasan di mana kita memberikan persembahan kita pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita membacakannya. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa kita memberi bukan supaya untuk diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati terlebih dahulu dengan berkat yang terbesar, yaitu penebusan Kristus, keselamatan yang kita terima di dalam pengorbanannya. Itulah sebabnya persembahan kita adalah wujud dari tindakan nyata penyembahan kita sebagai sebuah respon syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Anda dapat memberi melalui QRIS ataupun transfer melalui nomor rekening yang tertera di Ways to Give. Dapat juga Anda memberi melalui mesin EDC yang telah tersedia, atau kalau Anda mau memberikan secara tunai dapat melalui amplop yang tersedia dan Anda bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan ketika Anda pulang nanti. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa ketika kami memberikan persembahan ini bukan supaya kami diberkati Tuhan, tetapi karena kami sudah diberkati terlebih dahulu oleh penebusan-Mu bagi kami melalui Kristus Tuhan.
Biarkan apa yang kami berikan ini Tuhan menjadi sarana di mana Tuhan pakai melalui gerejamu untuk pekabaran Injil di kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gibeon Church, senang sekali bisa menyapa Anda semua hari ini. Saya Free Grace and this is Gibeon Weekly News. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir hari ini, kami ingin mengucapkan welcome home. Setelah ibadah ini, Anda dapat mengunjungi Connect Food di lobi gereja untuk mengetahui hal-hal seputar Gibeon Church. Tim pastoral kami akan menyambut Anda di sana. Minggu depan jangan lupa hadir kembali. Kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai pengingat akan kasih dan pengorbanan Kristus di salib bagi kita. Selain itu, ibadah minggu depan juga akan dikemas dalam suasana akustik worship yang lebih intimate dan reflektif. Mari siapkan hati untuk datang dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Kami mengundang Anda yang rindu mengambil langkah iman melalui baptisan kudus. Baptisan air akan dilaksanakan pada Sabtu 25 April dan pendaftaran akan ditutup minggu depan yaitu pada tanggal 12 April. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat dilakukan melalui Connect Food dan Gibeon App. Kabar baik untuk Anda para peserta kelas, Anda pasti selamat. Minggu depan tanggal 12 April kita akan melanjutkan kelas yang ke-7. Karena di kelas ini kita akan belajar memahami makna sakramen secara alkitabiah, maka bagi Anda yang sudah mendaftar sebagai peserta baptisan wajib mengikuti kelas minggu depan pukul 3 sore di Gibeon Church lantai 3. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita menyimak video berikut, sebuah perspektif sederhana yang mengajak kita merefleksikan iman kita pada Kristus. Apa yang kamu tahu tentang Paskah? Seingatku itu adalah hari Yesus disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. It is about when God rose from the grave and then He saved all our sins and defeated death and sin. Nggak tahu. Paskah adalah tentang merayakan kebangkitan Tuhan yang bangkit untuk mengalahkan maut. Kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan pada saat melihat Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit di hari yang ketiga? I am sad to see Jesus die on the cross, but I'm also happy and grateful that He rose up to save us. Dia menyayangi kita, makanya dia mati di kayu salib. Dan biasanya semua orang kalau ada yang mati biasanya ada yang nangis, ada yang enggak sih.
Oke. I will feel very amazed and I will be very happy because I can meet Jesus and talk with Jesus. Jet sedih waktu Jet lihat Tuhan Yesus mati, tapi Jet langsung jadi senang karena Tuhan Yesus bangkit. Menurut kamu, mengapa kita merayakan Paskah? Itu sudah menjadi tradisi bagi umat Kristen. Karena itu adalah kemenangan atas maut. Kita merayakan Paskah karena Paskah adalah hari Tuhan Yesus menebus kita setelah mati di kayu salib. Kamu percaya nggak kalau Tuhan mati dan bangkit untuk kamu? Percaya. Yes, I believe in God. Yes, I believe that because the Bible said so. Iya dong, aku percaya. Ya, karena kan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Jadi dia akan rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita. For me, it is true because I know that it is said in the Bible that He died on the cross and He rose from the dead. And I know that everything in the Bible that's written is correct. Happy Resurrection Sunday! Happy Resurrection Sunday, guys. Happy Resurrection Sunday, everyone. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Biasa, amin. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Yes, amen. Amen. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman tamu-tamu kita yang pertama kali hadir, we welcome you. Teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, di hari Paskah yang luar biasa ini adalah the epical of Christianity, di mana Allah kita, Tuhan kita, pencipta alam semesta, menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib. Tetapi dia tidak berhenti di hari Jumat. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit untuk mengalahkan maut, untuk menebus hidup saudara dan saya. Sekarang saudara dan saya tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi kita semua dibenarkan ada di dalam Kristus menjadi milik Allah. Nah saudara, hari ini saya akan memberikan judul bagi khotbah saya adalah Justified because He Lives. Kita dibenarkan karena Kristus hidup. Nah saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Kalau Yesus hanya mati di Jumat Agung, maka dia hanyalah seorang martir saudara. Tapi kalau dia bangkit, berarti ada sesuatu yang sudah diselesaikan. Bagi saudara dan saya yang percaya, kita menerima sesuatu pada waktu dia bangkit. Nah memang Yesus, Paskah adalah tentang Yesus bangkit. Tapi yang saya mau bahas hari ini, apakah kita mengerti, kita memahami apa implikasi dari kebangkitan itu. Karena kebangkitan Kristus itu menjadi putusan Tuhan atas hidupmu. Tapi saudara paham gak apa putusan itu? Apa yang menjadi vonis Tuhan? Dan sekarang kita bebas. Dan kalau saudara tidak paham itu, maka saudara tidak bisa menghidupi kuasa kebangkitan Kristus itu. Nah itulah sebabnya kita akan membaca bersama-sama di Roma 3 ayat 21 sampai 28. Dan kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca bagian yang ganjil, saudara membaca yang genap ya. Saya akan mulai terlebih dahulu. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Beginilah firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, sebelum
saya masuk dalam khotbah ini, saya biasanya memberikan 3 pertanyaan ya, atau 3 poin dari khotbah saya. Hari ini saya nggak akan melakukan itu, saya hanya akan melakukan satu-satu sehingga saudara nggak tahu apa itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi saya akan mulai dengan sesuatu, saudara. Saudara, kalau saudara baca perjanjian baru, terutama pada surat-surat para rasul, saudara akan banyak sekali mendengar kata-kata justification. Saudara akan sering mendengar kebenaran Allah, dibenarkan, pembenaran. Kita ada di dalam kebenaran Allah. Kita dibenarkan Allah di dalam Kristus. Nah, ini poin saya yang pertama. Mengapa kita perlu dibenarkan? Mengapa saudara dan saya perlu mengalami yang namanya pembenaran atau justification oleh Tuhan? Apa hubungannya kebenaran Allah atas hidup kita dengan semua isu-isu pergumulan hidup, dengan isu-isu kehidupan? Saya pernah ditanyain orang begini, pastor kenapa sih Alkitab itu banyak kata-kata dibenarkan, pembenaran, kebenaran. Kenapa kok pastor kalau ngomong gospel itu selalu ada hubungannya dengan kebenaran Allah, dibenarkan. Saya nggak butuh dibenarkan, saya nggak butuh kebenaran Allah, saya butuh transferan. Gitu. Banyak yang bilang begitu saudara. Saya butuh dibuat jadi sukses, saya butuh dibuat jadi kaya, saya butuh terobosan, saya butuh dibahagiakan. Kebenaran itu apa? Nah saudara, khotbah Paskah ini akan menjawab pertanyaan saudara. Karena saudara berpikir bahwa saudara yang sudah butuhkan adalah uang, yang sudah butuhkan adalah kesehatan, yang sudah butuhkan adalah kebahagiaan, kedamaian dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan tahu ternyata yang terbaik dalam hidup kita dan Dia memberikan obat yang paling cocok untuk kebutuhan manusia. Yang bahkan kita sadar atau tidak, kita ini gak sadar kalau kita butuh itu. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah kesadaran buat supaya saudara dan saya paham kenapa kok kita butuh kebenaran. Tahukah saudara, setiap hari kita semua itu hidup di bawah suatu pressure. Ada sebuah tekanan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Apakah aku berarti? Apakah orang mengasihi aku? Apakah aku diterima? Apakah orang menyukai aku? Apakah orang menerima aku? Apakah aku cukup? Saudara, kalaupun mungkin tidak ada yang menghakimi saudara secara literal seperti itu. Di pikiran kita, hati kita, kita selalu menghakimi hidup kita terus-menerus setiap hari. Tentu saja tidak muncul setiap saat, tapi ada suara-suara yang muncul di kepala kita. Belum lagi ditambahkan media sosial yang membuat kita semakin menghakimi diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana saudara membandingkan diri dengan orang lain? Saudara aman-aman saja begitu saudara mulai scroll Instagram, saudara nonton TikTok dan yang lain-lain, tiba-tiba iri muncul dalam hatimu. Aku kok tidak sekaya dia, aku kok tidak sesukses dia, aku kok tidak sebening dia, tidak secetar dia, tidak segagah dia, tidak semaco dia, tidak sebahagia dia. Dan tanpa sadar ini membuat kita selalu insecure. Ini selalu kita berusaha menjawab rasa iri itu atau menjawab tuduhan-tuduhan apakah aku dikasihi, apakah aku disukai. Dan itu pertanyaan itu setiap hari. Dan kita berusaha apa? Membuktikan keberhargaan diri kita. Kita membuktikan bagaimana aku ini penting loh. Aku ini dikasihi, aku ini disukai orang. Nah inilah yang dinamakan usaha untuk membenarkan diri, saudara. Kita berusaha membenarkan diri, makanya kita kejar karir kita. Kita kejar pencapaian, kita kejar uang, kita kejar omset. Kita kejar untuk bisa beli aset kanan dan kiri. Untuk apa? Merasa aman, untuk supaya kita merasa benar. Untuk supaya diakui orang, untuk supaya dikasihi, dianggap somebody. Artinya itu sebenarnya adalah usaha untuk membenarkan diri, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Misalnya, kalau saudara memakai karir atau pencapaian atau pembuktian diri sebagai pembenaran dirimu. Di dunia kerja, kita kerja bukan hanya untuk gaji atau uang, tetapi untuk membuktikan sesuatu. That I am somebody, that I can do this. Saat performa bagus, kita merasa bernilai. Oh, kita merasa hebat. Tapi saat gagal, saudara feel so terrible. Saudara merasa worthless, saudara hancur. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam pekerjaan dan karir kita sedang menjawab hal seperti ini. Kalau aku berhasil, maka aku berharga. Halo? Kalau saudara di dalam relasi, dalam cinta, kita ingin diterima, dihargai dan diakui.
Kalau istriku mencintai aku, suamiku memperhatikan aku, anak-anakku menghormati aku, kalau keluarga menghargai kita, mertuaku menghargai aku, kita merasa aman, kita merasa happy. Tetapi begitu diabaikan, begitu diterbengkalaikan, kita begitu ditolak, disakiti, dikecewakan, kita merasa tidak berharga, kita sedih, kita depresi. Kenapa? Karena melalui relasi-relasi kita sedang menjawab kalau aku diterima, maka aku berarti. Melalui image dan kehidupan sosial, mungkin di media sosial, kenapa kok kita menampilkan yang terbaik dari hidup kita? Kita pilih foto yang paling cantik, paling ganteng, kita pilih caption yang paling membuat viral, kita bangun image. Kenapa? Karena kita ingin orang melihat bahwa aku ini baik-baik saja, hidupku itu lebih seru daripada hidupmu. Aku lebih berarti, hidupku lebih baik daripada yang kamu pikir. Karena jauh di dalam kita sedang bertanya, apakah aku cukup puas dengan hidup? Jadi kita sebenarnya sedang membangun our own righteousness. Kita sebenarnya sedang membangun kebenaran kita sendiri. Dan kita berpikir kalau aku punya itu, aku akan merasa berharga. Dan kita terus mencoba. Tetapi kita tidak pernah nyampe kepada rasa puas sempurna itu. Saudara, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi saya cari di internet dan saya pernah baca sebuah artikel yang menceritakan ini, tapi saya mencoba bertanya sama ChatGPT apakah ini benar atau tidak. Tetapi memang nggak ada yang bisa mengkonfirmasi apakah ini benar. Tapi Rockefeller, seorang yang sangat kaya, bilioner, ditanyain oleh temannya pada saat dia sedang sekarat di tempat tidurnya. Temannya tanya begini, "How much money is enough for you, brother Rockefeller?" Berapa uang yang cukup dan kekayaan yang cukup? He's a billionaire by the way. Dan dia menjawab begini, "Just $1 more." Padahal dia punya begitu banyak. Saudara, manusia berusaha untuk membangun righteousness-nya, kebenarannya sendiri dengan uang, dengan cinta, dengan keluarga, dengan kesuksesan, dengan legacy. Tapi masalahnya itu tidak pernah cukup. Itulah sebabnya ayat yang kita baca memberikan akar masalahnya. Tadi kita membaca sesuatu ayat dan kalau saudara perhatikan, ini rahasianya yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Kita baca sama-sama Roma 3 ayat 23. I'm pretty sure you guys already know about this verse. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong. Bahasa aslinya kehilangan di sini dulu pernah punya, tapi kemudian lepas. Dulu pernah punya, tetapi kemudian hilang. No wonder kita selalu berusaha mencari itu. No wonder kita selalu berusaha untuk menemukan itu. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, Pastor, yang aku butuhkan itu transferan, ya. Yang aku butuhkan itu duit, ya. Yang aku butuhkan itu kebahagiaan, oke. Yang aku butuhkan itu terobosan, aku butuh tokoku rame, pabrikku sukses, bisnisku cuan, yes. Tapi kenapa kamu butuh itu? Untuk membenarkan dirimu, untuk membangun kebenaranmu. Kenapa? Karena kebenaran itu hilang. Karena favor dari Tuhan itu hilang. The glory of God is gone. Hubungan damai kita dari Tuhan itu hilang. That's why you always look for peace. Dan saudara berusaha menemukannya dengan berbagai macam cara. Jadi masalah terbesar manusia bukan sekedar tantangan hidup atau pergumulan hidup. Tapi statusmu. Statusmu yang sekarang itu zong. Statusmu yang sekarang itu bodong, kosong, hilang. Kita kehilangan status kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan gambar Allah yang berharga itu. Akibat dosa ada kemuliaan yang hilang. Akibat dosa ada keberhargaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu hilang. Ada kedamaian yang hilang. Kita kehilangan penerimaan Allah, kita kehilangan kekayaan Allah yang mulia. Makanya kamu selalu cari kekayaan yang fana. Kamu kehilangan penerimaan Allah, makanya kamu selalu cari penerimaan manusia. Kita kehilangan perkenanan Allah karena kita tahu kita selalu ditolak oleh Tuhan karena dosa. Makanya saudara berusaha untuk dianggap, diterima,
dihargai oleh manusia. Saudara, tidak ada yang benar, makanya firman Tuhan berkata di Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya tidak ada yang cukup benar di hadapan Allah. Dan kalau kita dinilai oleh standar kita sendiri pun, saya sudah khotbahkan ini 2 minggu yang lalu. Kalau Tuhan menghakimi saudara dengan apa yang saudara katakan, mestinya kan dia begini dong. Seharusnya kan dia begitu dong. Dia harusnya rendah hati dong. Seharusnya dia mengampuni dong. Seharusnya kan istriku mengasihi aku. Dan kalau Tuhan balik itu semua, ada tape recorder yang merekord itu semua. Dan itu dinyalakan di pengadilan tinggi Tuhan. Kamu bilang kamu harus nyuruh orang lain untuk mengampuni, kamu sendiri udah ngampuni. Kamu suruh orang untuk mengasihi, kamu sudah mengasihi. Kita sendiri gak bisa berdiri di atas standar kita sendiri. That's why, saudara. Sebenarnya apapun yang saudara bangun untuk membenarkan dirimu tidak akan pernah cukup. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya Tuhan tahu. That's why He gives you something that you need more daripada transferan tadi. Nah, saya ngomong kayak begini jangan bilang gini ya. Pastor Mike tadi bilang gak usah transferan ya, gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi ini saya bilang transferan itu penting ya saudara ya. Jadi suami-suami tetap transfer istrimu ya saudara. Tapi kalau maksud saya adalah kalau kamu membangun harga dirimu di atas itu semua, sebenarnya yang kamu butuhkan adalah pembenaran dan kebenaran dari Allah. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara poin yang kedua. Apa sih maksudnya dibenarkan oleh Tuhan? Apa maksudnya pembenaran atau justification? Nah, ada yang menarik tadi di ayat 21, ayat pembacaan kita dimulai dari tetapi sekarang. Bahasa Inggrisnya but now. Jadi artinya Rasul Paulus itu sudah menjelaskan 3 pasal. Dia menjelaskan bagaimana orang-orang yang bejat hidupnya, orang-orang yang menyimpang seksual, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu, yang kacau hidupnya, itu ternyata sama berdosanya dengan orang-orang yang religius. Orang religius mungkin merasa aku baik-baik saja. Tapi Rasul Paulus menunjukkan di Roma 2. Bagaimana orang religius, orang beragama, orang yang merasa dirinya bermoral dan lebih baik daripada orang lain. Ternyata kamu melakukan hal yang sama. Makanya kemarin di Jumat Agung dijelaskan tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Terus tiba-tiba ada sebuah chapter baru. Chapter baru dikatakan tetapi sekarang, but now. Ini adalah ayat yang saya paling sukai di dalam sebuah perikop. Kenapa? Karena ada sebuah pergantian mood. Ada sebuah jalan baru terbuka. Ini adalah perubahan terbesar dalam sejarah manusia. Kalau dulu kita nggak mungkin bisa dibenarkan oleh perbuatan kita. Tetapi sekarang ada sebuah jalan baru. Apa jalan barunya? Ayat 21b dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah apa? Dinyatakan. Bahasa aslinya diekspresikan. Dimanifestasikan. God's righteousness itu dimanifestasikan, dinyatakan, diberikan kepada kita. Bukan dari kita, tetapi dari Tuhan sendiri. Bukan hasil usaha saudara dan saya, tetapi dari Tuhan sendiri. Nah, ini luar biasa. Apakah kita beli? No. Apakah kita perlu usaha? No. Kita berpikir kalau kita itu punya orang dalam, kita itu bisa menyogok Tuhan gitu ya. Karena kebiasaan orang dalam ya, usaha orang dalam. Kita pikir kalau kita melakukan sesuatu, kita berusaha beribadah, memberikan persembahan dan yang lain-lain. Kita berharap dengan itu kita bisa merasa benar di hadapan Tuhan. Padahal kekristenan tidak seperti itu sama sekali. Makanya tadi dikatakan kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena sudah diberkati. Ini implikasinya. Ini awalnya. God's righteousness is given. Bukan dari saudara, bukan dari hasil usaha kita, tapi dari Tuhan sendiri. Nah, apa yang diberikan? Ayat 24. Dan oleh kasih karunia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. It's free. You are justified freely by His grace. It's a gift oleh kasih karunia. Jadi ini pemberian.
bukan kita yang mengusahakan kebenaran itu, namun kita menerima kebenaran Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong, bukan saudara yang mengusahakan, amin. Ini adalah Tuhan yang memberikannya, kita menerima. Nah, sekarang masalahnya begini saudara. Masalah besar. Bagaimana Allah bisa tetap adil dan tetap mengampuni kita? Bayangkan kalau ada seorang hakim, terus ada orang yang bersalah, jelas bersalah, buktinya sudah ada. Tiba-tiba hakimnya bilang begini, sudahlah saya ampuni saja. Apakah itu hakim yang baik? Boleh dijawab? Tidak. Itu pasti hakimnya suap, kena korupsi, ya kan saudara ya? Kenapa? Itu nggak adil. Kalau dia melakukan, sudahlah aku ampuni saja. Dia bukan hakim yang adil, dia hakim yang korup. Pasti ada udang di balik batu, ada permainan. Jadi pertanyaannya ini, bagaimana Allah bisa tetap adil dan tetap memberikan kebenaran itu kepada kita? Wong kita nggak benar kok. Bagaimana Allah bisa tetap adil dan tetap mengampuni saudara, padahal saudara tidak layak untuk diampuni? Jadi disinilah kita mulai mengerti kenapa perlu ada Jumat Agung. Itulah sebabnya di ayat 25 Paulus menjelaskan lagi, diulang lagi saudara. Ayo baca sama-sama ya. Is that okay? Are you with me? Yes saudara ya. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kristus Yesus telah apa? Ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian. Stop dulu. Jadi yang menjadi jalannya siapa? Kristus Yesus. Lewat apa? Karena, baca sama-sama, karena iman. Iman kepada siapa? Dalam darahnya. Oh, ternyata bukan dari perbuatan kita, tapi dari apa yang dilakukan Kristus. Dia jadi jalannya. Makanya Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan ngomong gini, aku tahu jalannya. No. Akulah jalannya. Makanya Yesus adalah jalan pendamaian itu. Dan saudara terimanya apa? Karena iman dalam apa? Darahnya. Ayo baca sama-sama yang huruf besar itu, yang terakhir yang putih. 1, 2, 3. Hal ini dibuatnya untuk apa? Menunjukkan keadilannya. Oh ini adil. Wah, saudara pernah gak baca Alkitab sampai seperti ini? Wih, satu-satu jelas banget ya. Jadi intinya, nih intinya ya saudara. Kalau saudara punya utang, akhir-akhir ini banyak orang tuh kena pinjol ya saudara. Ya, jadi kalau saudara kena pinjol bertobat saudara ya. Minta pertolongan untuk saudara bisa bayar hutang supaya saudara tidak bunga di atas bunga gitu ya. Tapi kalau saudara punya hutang besar dan saat ini belum dibayar, cuman hanya punya 2 kemungkinan. Saudara yang bayar atau orang lain yang menebus dan membayar hutang saudara. Gak ada opsi ketiga, betul atau enggak saudara? Either you pay or somebody else pay, pokoknya hutangnya harus dihapus. Mana mungkin orang yang terlibat pinjol terus pinjolnya ya udahlah kamu tak ampuni. Gak mungkin. Bank, saudara punya loan di bank, ya banknya harus dibayar. Either kamu yang bayar atau orang lain yang bayar. Ya itulah yang Yesus lakukan di tempat yang paling mengerikan untuk saudara dan saya. Bagaimana Kristus menjadi jalan pendamaian karena iman? Di poin kedua ini saya sudah masuk dalam gospel connectionnya. Disalib saudara. Disalib Yesus mengambil tempat kita, dia menerima hukuman kita, dia menanggung konsekuensi dosa kita, dia menanggung kesalahan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita berharga, kita gak berharga sama sekali. Saudara dan saya gak berharga, tetapi dia yang paling berharga rela bayar harga, supaya kita yang tidak berharga dibuat jadi sangat berharga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena itu adalah Injil, amin. Dia mengasihi saudara, meskipun kamu tidak berharga, dia memilih untuk mengasihi saudara. Jadi bagaimana Yesus menjadi jalan pendamaiannya? Yesus diperlakukan seperti kita, supaya kita diperlakukan seperti dia. Yesus dihukum seolah-olah dia adalah kita, supaya kita dibenarkan seolah-olah kita adalah dia. Ini tidak adil. Kalau saudara bilang Tuhan tidak adil. Yes, Tuhan tidak adil bukan pada kamu. Tahu gak saudara, kalau mau adil kita semua gak ada yang bisa diselamatkan. Yesus mengalami ketidakadilan kita. Dia yang mengalaminya. Gak adil, ya gak adil supaya apa? Kasih karunia bisa nyampe ke kehidupan saudara. Inilah yang dikatakan kasih karunia. Yang benar dihukum seperti yang bersalah.
supaya yang bersalah diperlakukan seperti yang benar. Disitulah ada kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Sudah mulai nangkep ini ya. Nah mungkin Anda bilang, oke, sekarang saya paham. Tapi ada pertanyaan lagi Pastor. I know, all of you young people, you always have pertanyaan. Saya bisa membaca pikiran saudara, makanya saya sudah siapkan pertanyaannya. Mungkin saudara berpikir, bagaimana saya tahu bahwa kematian Yesus di salib itu cukup? Bagaimana saya tahu bahwa hutang dosa benar-benar sudah dibayar lunas? Bagaimana hukuman itu sudah benar-benar diselesaikan? Waktu Yesus ngomong sudah selesai, itu kan dia yang ngomong. Lah how do we know kalau itu benar-benar sudah diselesaikan? Bagaimana kita tahu bahwa pengorbanan anaknya yang tunggal itu diterima oleh Bapa? Apa garansinya? Saudara, kalau saudara nggak paham ini, saudara akan tetap hidup dalam ketidakpastian. Karena banyak orang Kristen nggak paham ini. Makanya dia terus hidup dalam ketakutan, kecemasan meskipun sudah dibaptis. Meskipun tiap minggu ke gereja. Karena dia nggak paham ini. Apa tandanya bahwa semua yang Yesus lakukan itu cukup? Tandanya apa? Ya petunjuknya ada di Roma 4 ayat 25. Tadi kita tidak baca. Tapi saya akan bacakan dan kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Mau baca sama-sama? Oke, ya. Terima ini. Yesus Roma 4 ayat 25 ya, baca sama-sama. 1 2 3. Yesus yang telah karena dan apa Saudara? Dibangkitkan untuk apa? Pembenaran kita. Jesus was raised to life for our justification. Tadi di ayat fotum kalau sudah datang on time, tadi yang on time sempat baca ayat fotum ya. Tapi demi orang-orang yang gak datang on time, ya bertobatlah. Tapi saya memberikan ayat fotum ini kepada saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Apa yang ayat ini dan 1 Korintus 15 ayat 17 sampaikan? Perhatikan saudara. Kebangkitan Yesus di hari Paskah adalah bukti, adalah deklarasi bahwa hutang dosamu sudah lunas. Karena dia nggak cuman mati. Saudara, di hari Jumat adalah hari yang kelam. Di hari Jumat adalah hari yang menyedihkan. Semua pengikut Yesus sedih. Kenapa? Mereka berpikir kalau Yesus ini benar-benar jadi raja. Dia pikir tirani Romawi pasti akan dikalahkan. Karena dia berdiri aja bikin orang Romawi, tentara-tentara Romawi jatuh. Dia waktu mau ngasih makan, dia nggak perlu budget yang besar seperti makanan bergizi gratis. Dia cuma perlu 5 roti dan 2 ikan, dia putus-putus, potong-potong langsung bisa ngasih makan 25.000 orang. Luar biasa sekali nih orang. Kalau dia ngomong, angkatlah tilammu berjalanlah, orang lumpuh berjalan. Wah luar biasa sekali. Tapi di Jumat Agung orang-orang sedih. Ini apa? Ini harapan kita hancur, murid-murid bahkan semuanya lari. Tapi puji Tuhan, Injil gak berhenti di hari Jumat. Karena habis hari Jumat ada hari Sabtu dan hari Minggu di mana Yesus bangkit. Artinya hutang sudah lunas, kasus sudah selesai, kita sudah dibenarkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah buktinya. Bukti bahwa kita sudah diselesaikan, semua kasus kita diselesaikan. Hutang sudah lunas. Saya kasih 2 ilustrasi yang tentang hutang lunas ya. Bayangkan misalnya saudara transfer uang, saudara transfer untuk bayar hutang. Misalnya hutangmu 1 miliar, tapi saudara nggak tahu apakah uangnya itu sudah diterima atau belum, sudah masuk atau belum. Nah, kebangkitan Kristus adalah notanya. Kebangkitan Kristus adalah risit, bukti bahwa pembayaran sudah diterima, hutangmu sudah lunas. Saudara dan saya dulu berdosa, sekarang dibenarkan. Nah, saya kasih ilustrasi satu lagi tentang kasusnya sudah selesai. Semua misalnya kalau saudara ada berdiri di pengadilan, semua bukti dibuka, semua kesalahanmu ditampilkan, tidak ada yang disembunyikan. Kamu tahu kamu bersalah, lalu hakim melihat saudara dan dia berkata, kamu bersalah. Maka itu adil. Tapi sekarang bayangkan ini. Sang hakim turun dari kursi pengadilannya, dia buka jubah keadilannya, dia datang kepada saudara dan berkata, aku yang akan menjalani hukumannya.
Lah hukumannya hukuman apa? Hukuman mati. Dan dia menjalani hukuman mati. Tetapi puji Tuhan, pada waktu dia menjalani hukuman mati, dia nggak mati saja. Hari ketiga dia bangkit. Setelah dia jalani, dia kembali ke ruang pengadilan. Dia sudah menanggung hukumannya, dia sudah menerima hukuman itu. Dia kembali ke kursi pengadilan, dia menjadi hakim lagi. Dan dia berkata kepada saudara, sekarang karena hukumannya sudah aku jalankan dan aku bangkit, maka kamu tidak lagi perlu menanggung hukuman itu. Kamu tidak lagi bersalah. Vonis putusan pengadilan sudah dikeluarkan. From guilty to not guilty. Yang setuju katakan amin. Dari bersalah jadi tidak bersalah. Kok bisa? Karena hukumanmu sudah dijalankan oleh orang lain. Saudara, bukan berarti tidak pernah bersalah. No, you're still guilty, but now somebody else paid for your guilt. Karena seseorang menggantikan itu. Itulah Injil. Itu yang terjadi di salib. Dan Paskah, hari kebangkitan adalah bukti deklarasi. Di mana Allah mengumumkan itu secara publik. Keputusan itu sah, keputusan itu final, putusannya tidak bisa diganggu gugat. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, keputusannya tidak bisa diganggu gugat. 1, 2, 3. Keputusannya, katakan pada kanan kirimu, itu final bro. Nah, saya mau kembalikan ke pertanyaan di awal. Kalau ini benar, kalau saudara paham ini, mungkin saudara tanya, emang sepenting itu ya? Ini semua ini sepenting itukah? Our justification dibenarkan Allah di dalam Kristus, apakah sepenting itu? Nah mungkin saudara nggak sadar. Gini loh saudara, saudara perlu tahu, kalau kamu sudah dibenarkan, hutangmu sudah dibayar, kasusmu sudah selesai, kamu sudah dibenarkan, ada sesuatu yang berubah. Ada efeknya, ada implikasi, ada something happen in your life. Apa yang berubah? Apa efeknya? Apa implikasinya? Nah sebelum saya masuk ke dalam poin yang ketiga, saya mau tunjukkan kepada saudara implikasinya. Artinya begini saudara. Yang pertama ya, saya kasih beberapa saja. Kita tidak perlu lagi membuktikan diri. Amin. Saudara nggak perlu lagi membenarkan dirimu. Saudara sebelum Injil saat kita belum paham justification, oh kita kerja mati-matian. Kita sangat takut gagal. Kita butuh validasi. Kenapa? Karena kita masih mencoba mendapatkan apa yang hilang itu tadi. Kita berusaha mendapatkan status kita yang hilang itu tadi. Kita masih cari putusan pengadilan. Makanya tadi saya suruh kasih ngomong sama dirimu. Putusan pengadilannya tidak bisa diganggu gugat. Katakan pada kanan kirimu lagi, final bro. Katakan, ayo, final, amin. Sudah final, kamu tidak perlu membuktikan diri lagi. Nah saudara perhatikan, banyak orang Kristen gak paham ini. Masih hidup seperti orang yang belum dibebaskan. Masih hidup seperti orang yang belum dibenarkan. Padahal putusannya sudah keluar. Tapi orang itu masih hidup seolah-olah dia masih harus membenarkan dirinya dan membuktikan dirinya. No wonder. Kamu selalu tidak tenang, kamu tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tenang dengan segala hal. Takut orang ngomong apa tentang kamu, takut kalah, takut rugi, takut masa depan bagaimana. Yang kedua saudara, kita tidak perlu lagi resah dalam identitas kita. Kita bisa tenang. Karena dunia berkata begini, identitasmu adalah apa yang kamu capai. Tapi Injil berkata, no, that's not true. Identitasmu adalah apa yang telah Kristus selesaikan bagimu. Jadi bukan performa kita, tetapi karya Kristus, performa Kristus. Begini saudara, kalau identitasmu di karir, kamu pasti akan takut gagal. Kalau identitasmu di uang, kamu akan selalu takut miskin, selalu takut kehilangan. Kalau identitasmu di penerimaan manusia, kamu akan selalu takut ditolak. Hidupmu akan penuh dengan kecemasan. Tapi kalau identitasmu ada di Kristus, kamu akan merasa aman. Kenapa? Kamu sudah hidup di dalam identitas yang diberikan kepada kamu. You're not trying to earn. That's why your identity in Christ, Christian identity, is not achieved. It is received. Saudara menerimanya. Sehingga saudara tidak perlu lagi merasa anxious. Tidak perlu lagi perlu resah secara eksistensialisme.
Orang yang rasa eksistensialisme itu ya, dia harus berusaha untuk menjaga image-nya, takut salah, takut jelek, malu untuk ngaku, susah minta maaf. No wonder a lot of people are still like this. Yang ketiga, saudara, kita bisa tetap aman bahkan ketika dunia tidak aman. Saudara, Paskah datang dengan kabar yang berbeda. Di tengah dunia di mana ekonomi tidak stabil, geopolitik tidak stabil, masa depan tidak jelas. Injil berkata ada keamanan yang tidak terguncangkan. Keamanannya ada di mana? Bukan di pasar, bukan di ekonomi, bukan di pemerintah. Tetapi ada di dalam Kristus. Karena kalau Kristus benar-benar mati untuk saudara dan dia benar-benar bangkit untuk saudara, maka statusmu di hadapan Allah sudah pasti. Katakan sama-sama pasti, pasti. Dan itu gak bisa digoncang oleh apapun. Dunia bisa tidak aman, tapi saudara bisa tetap aman. Yang setuju katakan amin. Bukan karena keadaanmu aman selalu, tidak. Bukan karena keadaanmu selalu stabil, enggak. Tetapi statusmu, siapa yang megang hidupmu? Keamananmu tidak bisa tergoncangkan. Kenapa? Putusan Allah atas hidupmu final. Ada keamanan yang tidak tergoncang. Bukan dari dunia ini, tetapi di dalam Kristus. Kamu bisa tetap aman, bukan karena dunianya aman dan stabil, tapi karena di dalam Kristus tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita. Amin, saudara. Kayaknya banyak yang gak yakin ini ya. Amin. Amin, saudara ya. Ini menggetarkan hati. Setiap kali saya mengkhotbahkan sesuatu yang seperti ini, menenangkan jiwa saya. Saya orang yang overthinking, ya saudara ya. Jadi susah tidur. Kadang-kadang kalau mikirin banyak hal. Tapi begitu saya merenungkan Injil, menenangkan saya. Nah, yang ketiga, kalau saudara lupa tadi yang pertama sama yang kedua, yang ketiga ini jangan lupa. Karena ini kuncinya. Nah, saya nggak cuma hanya kasih saudara klise atau teori. Tapi nanti saya akan daratkan supaya saudara tahu bagaimana menerima ini. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita menerima pembenaran justification ini. Well, tentu saja saudara kalau udah Kristen lama, sudah tahu iman. Amin. Ya, kita baca ya, nanti saya jelaskan apa itu ya. Roma 3 ayat 22a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pembenaran oleh Allah melalui apa? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi kalau saudara mau menerima, dibenarkan secara cuma-cuma itu kita terimanya oleh iman. Katakan sama-sama oleh iman. Ya, that's why kalau saudara masih ingat reformasi, justified by faith alone. Ya, hanya oleh karena iman saja, percaya kepada karya Kristus melalui darahnya. Nah, Anda harus benar-benar memahami ini. Anda harus benar-benar memahami ini sampai Anda menikmatinya. Sampai Anda mampu untuk menikmatinya. Karena begini, ada di satu sisi, ini jauh lebih besar daripada pengampunan dosa. Saya jelaskan ya, pengampunan dosa itu misalnya saudara punya utang 5 miliar, 10 miliar, apapun lah, berapapun. Terus kalau saudara dosanya diampuni, itu artinya saudara cuman dari minusmu, minus 10 miliar, minus 1 triliun, apapun utangmu, jadi 0. Itu diampuni, tapi saudara bukan cuma sekedar diampuni, saudara dibenarkan. Artinya kebenaran Kristus jadi milik saudara. Jadi utangmu bukan cuma hanya jadi 0, tapi kekayaan Kristus dimasukkan dalam hidupmu. Wah, tiba-tiba saudara punya ATM yang luar biasa, nggak habis-habis saudara. Namanya kebenaran Allah, namanya kasih karunia Allah, namanya kesetiaan Allah. Nah, saudara harus sadar bahwa ini lebih daripada sekedar diampuni. Tapi ini juga lebih dari sekedar jadi orang Kristen yang baik. Kalau saudara nggak paham ini, seakan-akan saudara pernah nggak makan di prasmanan? Wah, pesta prasmanan, makanannya enak-enak. Wah, ada ayam goreng, ada macam-macam ya, ada sate, ada nasi yang enak, macam-macam. Saudara udah ambil banyak, tapi piringnya bukan piring gelas, tapi piring kertas itu yang gluyut-gluyut gitu ya. Wah, sudah susah. Terus iki makan dendi ya. Mangane kok angel ya saudara. Sehingga saudara punya makanan enak, saudara bisa ngelihat ini semua, tapi saudara nggak bisa menikmatinya. Kenapa? Nggak ada mejanya. Nah, orang Kristen banyak kayak gitu. Wah,
punya ini semua kebenaran, tapi kamu gak pernah menikmatinya. Sehingga seperti makan prasmanan tapi gak ada mejanya. Sehingga saudara gak bisa enjoy. Dan saya sudah melihat ini bertahun-tahun di dalam gereja. Orang datang, pergi, keluar, masuk gereja. Mereka dijamah, KKR, nangis-nangis. Habis itu mereka berusaha jadi orang baik lagi. Dan gagal, malu, ngomong sama saya, pastor saya malu jatuh dalam dosa berkali-kali. Dosanya sama terus. Saya merasa saya let God down. Saya membuat Tuhan kecewa sama saya. Udah deh, saya tak mundur teratur. Terus ada orang yang bilang, Tiwas saya sudah sharing-sharing di CG, cerita-cerita gini lagi. Saya menerima kemenangan, tapi 3 bulan kemudian ceritanya kok sama lagi pastor ya. Saya malu pastor, udah deh saya gak mau CG lagi. Dan dia udah lama gak CG, terus dia dengar khotbah, lama-lama dia ngomong, pastor saya tak hiatus dulu ya. Saya tak mundur teratur dulu ya. Kenapa? Saya merasa bersalah tiap kali. Saya merasa saya jatuh dalam dosa. Begini saudara, banyak orang gagal paham apa maksudnya dibenarkan secara cuma-cuma oleh iman. Banyak orang hanya mengerti gini, diampuni dosanya, bertobat, minta ampun, berusaha jadi orang Kristen yang baik, and that's it. Mereka pikir kalau aku ngaku dosa, Tuhan ngampuni aku, Yesus mati di salib, yes, saya diampuni. Sekarang saya sudah diampuni, maka saya harus jadi orang Kristen yang baik, saya harus hidup lebih baik. Kan sudah pikir, loh ya bukannya begitu? No. Ini banyak orang berpikir seperti ini. Akibatnya, mereka masuk ke gereja, lalu keluar lagi. Terus nanti kalau ada masalah, balik lagi. Segak lama kemudian, mulai hidupnya membaik, mulai lupa, keluar lagi. Jadi waktu kecil masuk di gereja, di interview di sekolah minggu bisa ngomong seperti itu gitu ya. Tuh waktu remaja mulai nakal-nakal gitu, keluar dari gereja, masuk ke gereja lagi waktu dewasa muda. Kenapa? Karena punya masalah. Keluar lagi pada waktu hidup mulai membaik, mulai lupa. Masuk lagi saat sudah mulai menjelang tua. Kenapa? Sakit-sakitan. Siklus yang sama berulang terus. Kenapa? Mereka berusaha mencoba hidup benar, lalu gagal, lalu menjauh, lalu hidup mulai berantakan. Oh aku butuh Tuhan. Kembali, minta ampun, coba lagi, tapi gagal, menjauh lagi. Gitu terus. Mereka belum bisa sampai menikmati keindahan Injil. Nah, saya mau memberikan exercise supaya saudara ngerti apa maksudnya beriman kepada karya Kristus. Nah untuk exercise ini begini ya. Jangan lihat dosamu dulu. Nah kalau saya ngomong gini jangan dilempari batu ya saudara ya. Jangan bilang, oh Pastor Mike bilang jangan lihat dosa. Oh no. Kalau kamu berdosa, bertobat. Karena setiap minggu kita selalu ada doa pengampunan dosa, doa pertobatan. Tapi untuk sekarang, jangan lihat dosamu dulu. Kita lihat yang lebih dalam. Oh ternyata di bawah dosamu ada yang sesuatu yang lebih dalam. Yang oranye itu. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihatlah apa yang kamu banggakan. Semua manusia pasti membanggakan sesuatu. Saya ngomong sama orang ya. Bukan kok dalam konteks pendeta sama jemaat, enggak. Jadi jangan takut ya kalau ngomong sama saya. Nanti saya dikira menghakimi gitu ya. Enggak. Tapi saya kalau ngomong sama orang bisa kelihatan. Apa yang dia ceritakan, apa yang dia banggakan. Bahkan kalau saudara ngomong sama saya. Kalau hati saya pas off, saya bisa boasting on something. Saya bisa berbangga terhadap sesuatu. Tahukah saudara, kalau saudara mau jujur dengan apa yang kamu banggakan, dari situ terlihat apa yang kamu jadikan pembenaran. Dari situ akan terlihat imanmu ada di mana. Apa? Maksudnya gini, apa yang kamu banggakan begini. Apa yang ada di dalam hidupmu yang membuatmu berkata begini. Hal ini, keluarga, bisnismu, pelayananmu, gereja, pacarmu, itu yang membuat hidupku berarti. Itu yang membuat aku berharga. Karirmu itu yang memvalidasi jati diriku. Artinya imanmu ada di sana. Saudara, disinilah keunikan Kristen. Keunikan Injil adalah saudara bukan hanya bertobat dari dosa. Karena orang Farisi juga bertobat. Dia mengaku dosa, dia menyesal, mencoba lebih baik. Tapi setelah itu mereka tetap jadi Farisi. Banyak orang Kristen seperti ini. Cuma hanya bertobat, mengaku dosa, menyesal, mencoba lebih baik. Mereka tetap jadi Farisi. Sudah ngerti gospel, mereka mengaku dosa, menyesal,
mencoba lebih baik, mereka jadi apa? Farisi gospel. Mereka tetap Farisi. Mereka tidak menghidupi Injil dan mereka tidak beriman kepada Tuhan. Nah terus gimana? Disinilah keunikan Injil, disinilah keunikan kekristenan. Caranya beriman yang benar itu adalah begini, saudara. Pindahkan kepercayaanmu. Pindahkan pijakan hidupmu di mana imanmu berpijak, bersandar. Pindahkan itu. Dari mana? Dari uang, dari manusia, dari hal-hal yang rapuh dan fana, penerimaan manusia, status, power, kenyamanan, kontrolmu, berusaha dengan... Pindahkan itu kepada karya Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Aku tidak mau bermegah. Nah, bermegah itu apa? Bangga. Apa yang kamu banggakan? Aku gak mau bangga sama diriku, sama pencapaianku. Dia tunjukkan semua kefarisiannya. Orang Ibrani disunat hari ke-8. Seorang Farisi bisa hafal hukum Taurat. No. Itu aku anggap sampah. Sekarang aku bermegah di dalam Kristus. Berhenti percaya pada kebenaran palsumu. Berhenti berpijak pada identitas palsumu. Bertobat dari pembenaran palsumu. Taruh imanmu bukan kepada yang lain, hanya kepada Kristus saja. Saya pernah membaca sebuah artikel. Dan artikel itu menceritakan tentang pembenaran. Dia menulis tentang seorang petani di Connecticut. Di abad 18 namanya Nathan Cole. Dia menceritakan bagaimana dia bertobat. Dia bertobat mendengarkan khotbah George Whitefield. Dan dia berkata, ketika saya mendengar dia berkhotbah tentang pembenaran diri yang tidak mampu saya lakukan. Saya mendengar bahwa Kristus mati dan bangkit untuk supaya saya dibenarkan. Hati saya terenyuh, hancur, hati saya bertobat. Tapi apa yang menjadi kunci pertobatannya? Ini yang menarik dalam pembacaan itu. Pada waktu saya bertobat, fondasi lama hidup saya hancur. Aku sadar bahwa kebenaranku sendiri tidak bisa menyelamatkan aku. Apa yang Yesus lakukan, itu yang membenarkan aku. Di momen itu sesuatu terjadi. Dia bukan mencoba lebih baik. Terus gagal, minta ampun, coba lagi. Enggak. Tetapi apa? Fondasi lamanya dihancurkan. Dia memindahkan fondasinya. Dia memindahkan pijakan kakinya kepada karya Kristus saja. Itulah artinya dibenarkan secara cuma-cuma oleh iman. Imannya kepada siapa? Kristus. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Seseorang pernah datang kepada saya setelah khotbah, bukan di sini, di luar kota, dan cerita. Beberapa tahun lalu pastor, waktu pastor datang di situ, salah satu kebaktian di mana saya memberitakan Injil, itu pertama kalinya orang itu percaya Kristus dan dia lahir baru. Dia sadar selama ini identitasnya dan pembenarannya ada di performanya dan di kekayaannya. Ini orang yang sangat berhasil. Melalui Injil dia memindahkan kepercayaannya dari dirinya, dari pencapaiannya, dari kekayaannya. Dia memindahkan kepada Kristus dan hidupnya berubah drastis. Nah ini bagian yang paling menohok dari percakapan kita. Lalu dia berkata, tahun ini pastor saya kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dia kerja di bagian keuangan. Dan banyak orang yang mengalami hal yang sama. Dia berkata, saya hampir kehilangan semuanya. It's all almost gone. Bangkrut. Lalu dia berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Tapi dia bilang begini. Tapi pastor, saya belum pernah merasa sebahagia ini di dalam hidup saya. What? Saya belum pernah merasa sedamai ini. Karena waktu itu saya khotbah tentang shalom. Saya baru ngerti kalau tiap kali saya ngomong shalom itu saya diutuhkan. Itu yang saya rasakan. Saya merasa utuh. Terus dia bilang sesuatu. Karena dulu uang adalah pembenaran saya. Uang adalah pijakan kaki saya.
Sekarang yang jadi pembenaran saya adalah Kristus. Sekarang yang jadi pijakan kaki saya adalah performa Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Sekarang uang hanya uang. Uang hanyalah uang. Dia bilang gini, kalau krisis ini terjadi 4 tahun yang lalu, saya mungkin sudah jatuh dalam narkoba, saya udah minum minuman keras, saya dulu kerjanya kayak begitu kalau saya stres. Saya akan konsumsi itu. Dan saya pasti menghancurkan hidup saya sendiri. Tetapi kali ini, meskipun saya ngalami ini, hati saya bahagia. Hati saya tenang. Saya mau tanya sama saudara, apa yang berubah? Saudara perhatikan, dulu dia berdiri di atas uang. Sekarang dia berdiri di atas Kristus. Saudara, mau gak saudara jujur hari ini? Siapa atau apa yang menjadi pijakan hidup kita? Di situ imanmu berada. Di manakah pijakan hidupmu? Kepada siapa atau apa hatimu bersandar? Kalau ada hamba Tuhan di sini, apakah hatimu bersandar pada pencapaian pelayananmu yang online? Apakah hatimu bersandar pada semua hal-hal yang kamu miliki? Kalau ada di situ, karir, uang, pencapaian manusia, anak, istri, suami, pelayanan, dan itu jadi pembenaranmu, itu rapuh, itu fana. No wonder you're always confused. Mengapa hati kita sering tidak tenang? Karena banyak dari kita sudah percaya di kepala, Injil ada di kepala. Tapi hati kita sering khawatir, masih takut, simpan kemarahan, simpan bitterness, insecurity. Kenapa? Karena sesuatu selain Kristus masih menjadi pembenaran kita. Hari ini sama-sama kita bertobat di hari Paskah ini. Seperti kata Rasul Paulus, but now, tetapi sekarang ada jalan yang baru. Kebenaran sempurna telah dinyatakan. Bukan dari performa kita. Bukan dari apa yang kita lakukan. Kita tidak melakukan hukum. Tetapi sang kebenaran itu datang menghampirimu. Sang kebenaran itu berkorban menggantikanmu. Sang kebenaran itu memberikan kebenarannya kepadamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Amin. Apa efeknya? Saudara tidak perlu membuktikan diri lagi. Saudara tidak perlu resah secara anxiety. Saudara dalam identitasmu, saudara sudah merasa aman. Meskipun di dalam hidup di dalam dunia yang tidak aman. Saudara sudah diterima. Saudara sudah dibenarkan. Bukan karena kamu baik. Tetapi karena Kristus yang baik itu. Membayar harganya buat saudara. Itulah pesan Paskah. Kebangkitan Kristus. Membuktikan bahwa Tuhan setia. Yang setuju katakan amin. Dia dapat dipercaya. Katakan sama-sama, Yesus dapat dipercaya. Amin. Paskah mengubah segalanya. Status saudara berubah. Identitasmu berubah, masa depanmu berubah. Jadi hari ini, sebelum kita menutup kebaktian ini, reflektifnya, saya mau tanya sama saudara. Apa yang saudara pakai untuk membenarkan dirimu? Dan saya mau tanya lebih dalam. Kalau selama ini kamu pakai itu untuk membenarkan dirimu, apakah hatimu semakin damai? Atau kamu semakin cemas? Kalau itu membuat kamu semakin cemas, kenapa kamu terus elus-elus? Kayak saudara alergi sama binatang piaraan itu, tapi saudara elus-elus terus. Sambil hajing-hajing. Sambil saudara gatelan. Sambil saudara itu sakit gara-gara itu yang saudara piara. Ya jangan dipiara. Itu merusak hidupmu. Itu membinasakanmu. Amin saudara. Jika Yesus benar-benar sudah menanggung hukuman dan membenarkan hidup saudara, kenapa saudara masih hidup seolah-olah saudara terus membuktikan diri, berusaha menyelamatkan hidupmu, membenarkan dirimu? Stop, bertobat. Nah ini yang terakhir. Apakah imanmu, apakah yang kamu banggakan, itu sungguh-sungguh berpijak pada Kristus? Apakah kamu bangga sama Kristus atau Kristus hanyalah sebuah klise? Dan saudara masih diam-diam bersandar pada sesuatu yang rapuh dan fana. Maukah saudara let go of that? Dan saudara mulai menaruh pijakanmu, sandaranmu. Apa yang kamu banggakan? Itu hanya kepada karya Kristus. Amin saudara.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini. Amin. Di hari Paskah ini, biarlah kita sadar. Kita akan menaikkan sebuah lagu Christ is our hope in life and death. Yang tadi kita naikkan sebelum masuk dalam firman. Orang berinjil, katakan sama-sama saya orang berinjil. Amin. Orang berinjil semakin sadar dirinya gak layak. Namun semakin yakin bahwa dia sudah dikasihi. Dia sudah diterima seutuhnya di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama saya di dalam Kristus. Amin. Orang berinjil tidak lagi mencari pembenaran dengan membuktikan diri. Kenapa? Karena sudah dibenarkan di mana? Di dalam Kristus. Orang berinjil hatinya bersandar kepada Kristus. Sehingga saudara tetap aman dalam menghadapi dunia yang tidak selalu aman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siapakah harapan kita? Siapa jawabannya? Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Jiwa kita. Jiwa kita miliknya. Sang pemegang kehidupan yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang? Yang menopang kita. Kasih Kristus. Kasih Kristus yang setia. Sama-sama sembah Dia. nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Kristus harapan kita. Amin. Apa yang tenangkan hati kita? Tenangkan jiwa kita. Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah anugerahnya? Dalam darah Penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntut kita pulang? Kristuslah. Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Kristus harapan kita. Amin. Biarlah ini kita nyanyikan. Lagu ajal kita. Dia hidup. Dia hidup, Dia hidup, yang tunggu kita di surga. Selamanya. Selamanya bersamanya. Satu hari nanti. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut tak bertemu. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, harapan Yang kekal. nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Sekali lagi. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseri. Kristus harapan kita. Selamanya. Selamanya berseri. Kristus harapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia hidup, Dia sudah bangkit, maka ada hari esok. ada hari Amin.
sebab dia hidup. Kita nggak perlu takut, amin saudara. Haleluya. Tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Dengan segenap hati kita, sebab dia hidup. Naikkan di hadapan Tuhan. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Berikan sorak-sorai buat dia. Dia sudah bangkit, membayar lunas hutang kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sadar selama ini kami hidup seringkali mencoba membenarkan diri kami sendiri. Kami cari nilai dari apa yang kami capai, apa yang kami miliki, apa yang orang pikirkan tentang kami. Dan kami mau ngaku Tuhan kami lelah. Ampuni kami Tuhan. Kalau itu saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. I wanna pray for you. Ampuni kami Tuhan karena kami lebih percaya pada usaha manusia daripada karya-Mu. Seringkali kami berkata kepada Injil tapi hati kami sering cemas, kami takut, kami masih ingin berusaha mengontrol hidup kami sendiri. Tapi hari ini kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Kami percaya Yesus mati menggantikan kami, bangkit untuk membenarkan kami. Ajar kami untuk berhenti membuktikan diri dan mulai hidup dari identitas yang sudah Kau berikan. Tanamkan di dalam hati kami bahwa kami sudah diterima, kami sudah dibenarkan, kami sudah dikasihi. Bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih-Mu yang memilih untuk mengasihi kami. Dan hari ini karena Engkau bangkit, kami dibenarkan. Karena Engkau bangkit, status kami aman. Hari esok kami Engkau genggam. Dan mulai hari ini, biarlah hidup kami berbangga bukan pada yang lain, hanya kepadamu saja. Kami bermegah hanya karena karya Kristus saja. Dan biarlah kami hidup bagimu, untukmu, bagi kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus berpijak bahwa kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau terus terngiang-ngiang berbicara pada setiap hati kami. Mari sama-sama arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat dikasih Kristus di hari Paskah ini, ingatlah, biarlah Engkau bangga terhadap apa yang Kristus lakukan. Biarlah Engkau berpijak dan bersandar kepada karyanya yang sudah sempurna itu, yang membenarkan engkau adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat Paskah. Happy Sunday, God bless you.